Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma ma asbaha bina min ni'matin aw bi ahadin min khalqika faminka wahdaka la syarika lak walakal hamdu walakal syukur. Ya Allah, bagimu segala puji dan syukur. Tiada satupun nikmat yang kami rasakan atau dirasakan oleh salah satu dari ciptaanmu melainkan itu murni anugerah dan pemberianmu. Maka bagimu segala puji dan syukur. Allahumma salli wa sallim ala habibikal mustafa wa nabiyyikal mujtaba Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawatmu, semoga salam, nikmat dan berkahmu senantiasa kau curahkan untuk hamba kekasihmu, untuk baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita memohon kepada Allah agar Allah mengumpulkan kita bersama beliau. Dan semoga salawat itu bersambung untuk istri-istri beliau, yang istri-istri beliau di dunia adalah istri beliau di surga kelak. Dan juga untuk putra-putri dan cucu-cucu beliau, serta untuk seluruh sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, beberapa hari ke depan insyaallah kita akan masuk di bulan suci Ramadan. Hari ini tanggal berapa? 27, subhanallah. Bayangkan, 27, 28, 29, entah Sya'ban 29 hari atau 30 hari. Tapi kita menanti tatkala hilal itu muncul dan dilihat, masuklah kita di bulan Ramadan. Allahumma ballighna Ramadan. Ya Allah, sampaikan kami di bulan Ramadan, yang kita tahu keutamaan bulan suci Ramadan. Antum masih ingat dengan hadis Talha bin Ubaidillah tatkala dia mengetahui dua orang yang masuk Islam dari Yaman. Yang satunya giat beribadah, tekun beribadah. Lalu yang satu ini meninggal di medan perang, mati syahid. Yang satunya biasa-biasa ibadahnya, tapi subhanallah umurnya lebih panjang setahun dari yang temannya. Kemudian meninggal dunia. Lalu Talha bermimpi, ka'anni 'inda babil jannah. Seakan-akan aku dalam mimpiku berada di pintu surga. Wa ana bihima. Dan aku mendapati dua orang itu bersama aku di pintu surga. Fa idza kharijun minal jannah. Tiba-tiba ada yang keluar dari surga memanggil orang yang mati terakhir untuk masuk surga. Lalu setelah itu keluar lagi memanggil orang yang mati lebih dahulu, yang mati di medan perang. Akhirnya ada lagi yang keluar dari surga mengatakan, amma anta, kau belum datang waktunya, kau balik tuh. Bangun Talha. Dia bercerita ke masyarakat Madinah tentang mimpi yang mengherankan itu. Kenapa yang mati syahid ternyata masuk surganya terlambat, lebih dahulu yang tidak syahid. Lalu informasi itu sampai ke telinga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bertanya kepada mereka, mimma ta'jabun? Apa yang membuat kalian takjub dengan mimpi Talha? Maka mereka mengatakan, ya Rasulullah, ini orang yang pertama lebih semangat ibadahnya, lebih giat ibadahnya, dan mati syahid. Kok bisa masuk surganya terlambat? Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan,
Alaysa qad adraka Ramadan au asya ba'dahu sana fa adraka Ramadan. Bukankah yang kedua ini, orang kedua ini umurnya setahun lebih panjang sehingga dia bisa menghadiri bulan Ramadan. Dia puasa di bulan Ramadan, salatnya sekian, Allah Rasul sebutkan seperti itu. Lalu beliau mengatakan, ma baina hada, antara dua orang ini satu sama yang lainnya, kama bainas samai wal ard, derajatnya itu perbandingan antara langit dan bumi. Maka bagaimana indahnya seorang muslim tatkala bisa hadir di bulan Ramadan. Semoga kita bisa sampai ke bulan Ramadan ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bagaimana seharusnya seorang muslim kita menghadapi masa yang Islam itu dicela, yang Islam itu dikucilkan gara-gara orang Islam. Kita tahu innad dina 'indallahil Islam, sesungguhnya agama yang diridhai Allah di sisi Allah hanya agama Allah. Tapi kenapa ada orang yang mencela Islam? Penyebabnya kita, orang-orang yang mengaku sebagai muslim, tapi ternyata dia tidak menampilkan ruh keislaman itu dalam kehidupannya. Baik karena dia tidak berilmu, atau karena dia tidak mau beramal. Tapi kita akan berbicara tentang keutamaan ilmu yang semua sudah tahu. Siapa yang gak tahu dengan keutamaan ilmu? Bayangkan ayat yang pertama turun adalah Iqra. Iqra turun di lembah yang tidak ada sekolahan, di sebuah lembah yang tidak ada universitas, bahkan SDIT juga nggak ada. Tapi yang turun Iqra. Orang-orang Arab terkenal ummiyun. Mereka adalah orang-orang yang tidak bisa membaca dan menulis. Tapi kenapa Allah turunkan Iqra? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Subhanallah. Allah sebutkan di ayat ini tentang keutamaan menuntut ilmu. Tentang bagaimana seharusnya seorang muslim dia belajar memohon ilmu kepada Allah. Dan kita ini kalau pagi-pagi apa doa yang dipanjatkan? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ilmu yang diminta. Karena tanpa ilmu kita ini tersesat di jalan. Ana tadi malam berangkat ke kompleks ini, Masya Allah, 2 kali tersesat. Sama sopirnya, masuk sini tanya lagi sama orang sebelah sana, berangkat lagi, masuk lagi, masuk lewat pasar, ternyata ada pasar malam. Ya Allah, kata dia, mundur lagi tanpa ilmu. Coba yang jemput ana punya ilmu, langsung nyampe. Tapi jamaah syuf, ini ilmu. Maka kita minta tiap hari itu, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Dengan ilmu yang panjang jadi pendek, yang jauh jadi dekat, yang sulit jadi mudah. Subhanallah. Itu keutamaan ilmu. Maka sebelum kita minta rizki kepada Allah, yang kita minta adalah ilmu. Baru setelah itu, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban. Rezeki makan minum itu nomor 2. Kita kalau nggak punya ilmu, tersesat, neraka tempat kita akhirnya. Kalau kita nggak punya rizki, nggak bisa makan, kemana akhirnya? Mati. Cuma alhamdulillah, mati kelaparan. Tapi dengan ilmu mudah-mudahan kita masuk surga. Kemudian yang ketiga yang kita minta adalah wa amalan mutaqabbala. Amalan yang diterima. Kita ini nggak tahu nih, beramal berpuluh-puluh tahun kira-kira diterima enggak? Maka kita tiap hari minta. Nggak boleh berhenti kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau kita berhenti memohon dan merasa sudah baik, tatkala itu kita harus sadar bahwa amalan kita nggak diterima sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tatkala Allah tidak memberikan taufik kepada kita untuk memohon agar amalan kita diterima. Nabi Ibrahim, Nabi, ketika beliau selesai membangun Ka'bah, apa doa beliau?
Rabbana taqabbal minna. Subhanallah. Ya Allah, terimalah dari kami ya Allah, supaya enggak sia-sia amalan kami. Lelah capek beramal, tasla naron hamiyah, na'udzubillah min dzalik. Ada orang-orang yang semangat beramal, semangat bekerja. Allah mengatakan amilatun nasibah. Dia beramal, bukan tidak beramal. Dia lelah, na'am. Dia orang yang bersungguh-sungguh beramal, tapi tasla naron hamiyah, masuk ke neraka yang panas. Na'udzubillahi minan nar. Maka dengan ilmu kita tahu, dan bab yang kita ini udah ngerti semua. Imam Bukhari membuat suatu bab di kitabnya Sahih Bukhari. Apa babnya? Angkat tangan yang mau jawab. Anda kasih hadiah. Fadhal yang di sana, angkat tangan duluan. Masya Allah, kirim ke sana. Babun al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Bab berilmu dulu sebelum berucap dan beramal. Nah, itu bab yang sangat penting sekali. Lalu beliau mendatangkan firman Allah Jalla Jalaluhu, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambi. Ketahuilah, sesungguhnya tiada yang berhak disembah, tidak Tuhan yang layak untuk diibadahi kecuali Allah. Kemudian setelah itu baru beristighfar, wastaghfir li dzambika. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Setelah kita punya ilmu, alhamdulillah, sebagian umat Islam, kita bicara kita nih, kita nggak bicara orang lain ya, kita berbicara kita. Sebagian sudah punya ilmu, tapi kenapa masih ada sebagian orang yang benci dengan orang-orang yang punya ilmu, dengan orang-orang muslim nih yang sudah belajar, udah ngaji, udah banyak hafalan Qur'annya, udah tidak sedikit hafalan hadisnya, tapi ternyata dia memiliki sesuatu yang membuat orang benci. Akhlak. Pengamalan dari ilmu yang dipelajarin itu yang belum teraplikasikan dalam kehidupan dia. Hatinya sudah berilmu, udah banyak tuh Islam di hatinya, tapi ternyata tangannya mungkin belum berilmu. Wajahnya belum berilmu, maksudnya belum mengamalkan ilmu yang dia pelajari. Susah senyum kadang-kala ya sama orang. Apa gini nih orang Islam ya? Kita terkadang nih, Masya Allah, ada yang bunyi-bunyi dari tadi itu jamaah. Tolong sinyalnya dimatikan tuh. Baik. Sebagian orang ngomong, saya ke negeri kafir tuh, Masya Allah, kata dia. Mereka bukan orang Islam, tapi kok kayaknya ada Islam di sana. Kita tahu Islam yang utama adalah tauhid. Nggak ada di negeri kafir tauhid. Yang ada kesyirikan di sana dan kekufuran. Tapi yang dilihat oleh manusia adalah perilaku. Kalau dikatakan tuh orang-orang Barat, orang-orang yang jujur, enggak juga sebenarnya. Kalau di sana orang-orang Barat itu orang-orang yang menghargai wanita, enggak juga di sana. Tapi orang apa yang dilihat kadang-kala? Rapi, ya. Insya Allah. Islam itu bukan cuma kerapian. Kerapian Islam yang paling utama yang kita lihat nih di masjid nih. Kalau bisa kita jalankan di pasar jamaah, Masya Allah. Gimana bisa rapi? Masya Allah. Adik, kayaknya yang ini nih, yang besar ini. Ini masih hidup sinyalnya ini. Ana matikan. Mungkin bisa dimatikan dahulu. Nah, dimatikan dulu biar. Baik, jadi ilmu yang kita pelajari jamaah itu ibarat tombak untuk merobek tabir kejahilan menuju amal perbuatan. Jadi bukan sekedar hanya wawasan. Datang kajian, ngapain kita datang? Anak kepingin tahu nih apa sih yang disampaikan Ustadz. Datang bukan untuk menambah ilmu dan mengamalkannya. Oh ternyata seperti itu, ya sudah, anak sudah paham. Jadi sekedar wawasannya bertambah, dia bisa berdebat sama orang, dia bisa mengalahkan hujah-hujahnya orang lain. Tapi tatkala dilihat dari amal perbuatannya sangat memalukan sekali.
Sehingga sebagian orang mengatakan gak pantas tuh ayat-ayat Quran itu muncul dari lisanmu. Kau seharusnya bercermin. Kau seharusnya pulang ke rumahmu bercermin, melihat bagaimana ayat-ayat itu ternyata merusak wajahmu. Seharusnya ayat-ayat yang kita pelajari, hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang kita hafalkan itu membuka jalan. Dia lentera untuk berjalan. Ada orang udah punya lampu nih, di dalam kegelapan malam yang orang-orang tenggelam dalam kegelapan yang gelap gulita. Dia punya lentera, dia bawa senter. Orang-orang pada jalan, sebagian terperosok, tapi sebagian Masya Allah jalan terus. Tapi kita yang punya senter hanya diam, hanya senter sana, senter sini. Kapan kau mau jalan? Kapan kau akan sampai? Karena tujuan dan keutamaan ilmu itu satu, diamalkan. Bukan karena bertambahnya ilmu kita. Karena ilmu tanpa kita amalkan akan seperti orang-orang Yahudi. Mereka berilmu tapi mereka tidak mau mengamalkan ilmu yang mereka miliki. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka berbincang masalah akhlak yang seharusnya menghiasi seorang muslim. Nabi SAW ketika ditanya tentang muslim, apa kata beliau? Al-muslimu man, apa tuh hadisnya? Anda kasih hadiah. Mana yang jawab tuh? Al-muslim. Masya Allah, hafal tuh ayatnya tuh. Udah diamalkan tuh mas. Kirim ke belakang tuh. Oh, hafal ayatnya. Al-muslim man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Orang Islam itu siapa sih? Kalau kau ngaku orang Islam, yang orang lain selamat dari lisan dan tanganmu. Tuh, kalau mau ngaku orang Islam, kau adalah adalah seorang hamba yang menghormati orang lain. Yang tanganmu tidak pernah menyakiti orang lain. Yang lidahmu senantiasa bertahtakan zikrullah dan nasihat buat orang Islam yang lainnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita lihat bahwasanya akhlak itu terbagi menjadi dua. Akhlak antara hamba dengan Rabbnya. Dan itulah akhlak yang paling utama. Bagaimana seorang hamba berakhlak kepada penciptanya. Tauhid. Dia tidak boleh memohon kecuali kepada Allah. Dia tidak boleh percaya kecuali kepada sang pencipta. Kalau dia butuh sesuatu, dia minta kepada Allah. Dan termasuk akhlak yang buruk tatkala Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberikan rizki kepada kita, dan suatu saat kita membutuhkan pertolongan, kita minta pertolongan kepada selain Allah. Itu hamba-hamba yang tidak berakhlak. Allah memberikan kedua mata, memberikan otak, hati, rizki kepada dia, lalu dia ingkar kepada penciptanya dan berdoa memanggil nama-nama selain Allah. Padahal Allah mengatakan wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Sesungguhnya masjid-masjid itu milik Allah. Kau jangan memohon meminta kepada selain Allah. Sudah Allah saja. Tapi katanya kalau ke tempat itu ada tempat-tempat keramat ya. Kita lihat sebagian umat Islam di Indonesia, Islam nih muslim, ngaku muslim, tapi berangkat ada namanya Gunung Kawi. Gunung apa tuh tempat pesugihan? Hah? Ada yang pernah berangkat ke sana? Alhamdulillah enggak, anak nggak pernah berangkat. Cuma anak kepingin tahu apa sih yang dilakukan. Yang anak baca subhanallah, na'udzubillah min dzalik. Wanita-wanita dengan kerudungnya berangkat ke sana hanya untuk meminta suami. Karena nggak punya suami bertahun-tahun, nggak punya anak, berangkat ke sana, rizkinya seret, bangkrut. Kemana dia pergi? Dia cari tempat-tempat seperti itu. Apa dia nggak tahu bahwa yang memberikan rizki itu adalah Sang Pencipta? Innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin. Allah yang ngasih rizki. Kau lihat tuh semut yang berjalan tuh. Siapa yang ngasih rizki dia? Allah Jalla Jalaluh. Kau lihat burung-burung tuh, nggak pernah berbuat kesyirikan kepada Allah mereka. Tapi kau, tatkala Allah kasih ujian kepadamu, lupa kepada Sang Pencipta. Itu akhlak yang utama tentunya. Hablum minallah. Yang kedua yang akan menjadi perbincangan kita adalah tentang hablum minan nas.
hubungan hamba dengan hamba Allah, hubungan hamba dengan ciptaan Allah yang lainnya, hubungan hamba dengan semut-semut tadi yang berjalan, hubungan hamba dengan kambing, dengan kucing yang ada di rumah kita. Itu diatur sama Islam. Udah diatur. Tinggal kita nih ngaku orang Islam, udah ngamalin enggak? Tapi tentunya yang bisa ngamalin adalah yang berilmu. Kita alhamdulillah, nah insya Allah ngelihat wajah-wajah antum nih, wajah yang penuh cahaya ilmu dan iman. Semoga Allah menggabungkan kita di bawah bendera Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau yang kalau bulan Ramadan bertadarus Al-Quran dengan Jibril alaihi salam. Belum membaca Al-Quranul Karim. Beliau kalau sholat malam kadangkala 1 rakaat 4 juz yang dia baca. Sallallahu alaihi wasallam, sampai bengkak kaki beliau. Beliau adalah orang yang pertama kali mengamalkan Al-Quranul Karim. Ketika Aisyah ditanya tentang akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam oleh para sahabat Nabi, apa kata Rasul? Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, kana khuluquhul Quran. Kalau kau ingin melihat akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam, baca itu Al-Quran. Berhenti di mana Allah memerintahkan, itu Nabi pasti mengamalkannya. Di mana Allah melarang, pasti Nabi meninggalkannya. Khudhil afwa wa'mur bil urfi wa'arid 'anil jahilin. Itu Nabi adalah orang yang pertama kali mengamalkan ayat-ayat Al-Quran tentang kesombongan, ya, tentang diharamkannya seorang dari menggunjing orang lain, dari suudzon sama orang lain. Nabi adalah orang yang pertama kali mengamalkan ayat-ayat itu. Dan Allah berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Kalian ini kalau mau mencontoh, siapa yang dicontoh? Jangan ustaz. Subhanallah jamaah. Nas'alullah ats-tsabat ala dini. Ada seorang ustaz, seorang ulama besar dari Qasim, dari, kalau nggak salah namanya Abdullah Al-Qasimi, dari Qasim di Riyadh sana, dekat Riyadh ya, di Saudi Arabia situ. Dia sekolah di Mesir. Dia orangnya masya Allah, jenius. Ketika dia sekolah di Azhar, dia suka membantah guru-gurunya, dosen-dosennya berkaitan dengan kesyirikan, ya, dengan perbuatan-perbuatan yang penuh kesyirikan. Sampai akhirnya dia disidang oleh majelis kampus dan di drop out dari sekolah. Lalu dia mengarang buku tentang as-sira' bainat tauhid wa syirik, kalau nggak salah judul buku dia itu. 1600 halaman. Bukunya itu jangan ditanya tentang keindahannya. Belum pernah ditulis buku di abad itu seperti buku. Sampai Imam Masjidil Haram memuji penulis buku itu dan bukunya. Sebagian mengatakan dia telah membeli tiket masuk surga dengan buku yang dia karang itu. Tapi di akhir hayatnya dia mati sebagai orang mulhid liberal, yang udah gak percaya tuh sama Al-Quran, mencela Al-Quranul Karim, padahal dipuji-puji di Masjidil Haram. Maka kalau mau mencontoh, contohlah orang yang sudah meninggal dunia. Contohlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contohlah para sahabat Nabi. Fa innal hayya la tu'man alaihi fitnah. Orang yang masih hidup, kita nggak tahu bagaimana kiranya akhir dari kehidupan dia. Nas'alullaha husnal khatimah kita jemaah. Kita contoh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana perbuatan beliau, ya, di rumah, di pasar, di mana-mana. Dan di antara tujuan diutusnya Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah memperbaiki akhlak. Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Ahmad mengatakan, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus ini hanya untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia. Kalau bicara akhlak, jangan dipikir orang Arab tuh di masa jahiliyah mereka nggak punya akhlak. Mereka akhlaknya mulia. Sebagian menghormati wanita. Nah, antum bisa bayangkan mereka itu kalau ada tetangganya keluar rumahnya, ya,
keluar rumahnya tersingkap auratnya, ya paling kenal jahil. Sampai antum lihat hadis Hind binti Utbah ketika tanya kepada Rasulullah SAW, Nabi membaiat wanita-wanita agar mereka tidak berzina, agar wanita-wanita muslimah tidak berzina. Lalu Hindun bertanya kepada Rasulullah SAW, awa taznil hurra ya Rasulullah, apakah wanita yang merdeka itu berzina? Subhanallah, tuh wanita jahiliyah yang baru masuk Islam, nggak ada tuh mereka mau selingkuh gitu. Itu hampir sesuatu perbuatan yang hina di antara mereka. Wanita merdeka dia berzina, itu satu hal yang sangat aib sekali. Padahal mereka di masa jahiliyah, subhanallah, mereka menghormati tamu ya. Lalu Rasul diutus untuk menyempurnakan. Jadi akhlak-akhlak yang buruk dibuang, akhlak-akhlak yang mulia dibungkus dengan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena akhlak mulia tanpa tauhid nggak ada artinya. Karena akhlak yang mulia bergaul dengan manusia harus dibungkus dengan la ilaha illallah. Baru setelah itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi wasiat yang beliau sampaikan kepada sahabatnya, ittaqillah haitsu ma kun wa atbi'is sayyi'atal hasanah tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, ittaqillah haitsu ma kun. Bertakwalah kepada Allah. Ana izin minum dulu jemaah. Bismillah. Alhamdulillah. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, ittaqillah haitsu ma kun. Bertakwalah engkau kepada Allah dimanapun engkau berada. Kita bertakwa kepada Allah di depan orang itu gampang. Kita bisa berzikir, sholat di depan Sang Pencipta, itu satu hal yang di depan manusia ya, ciptaan Allah ini mudah bagi kita. Tapi Nabi mengatakan haitsu ma kun. Ada orang, nggak ada orang. Ketika engkau menutup pintu rumahmu, ketika engkau membuka pintu rumahmu, kau tetap harus bertakwa kepada Allah. Karena innallaha kana alaikum raqiba. Allah itu mengawasi kita dimanapun kita berada. Lalu Nabi memberikan kepada kita satu amalan, wa'ad bi'is sayyi'atal hasanah tamhuha. Nabi mengatakan kita ini gak bisa terlepas dari dosa. Kita berusaha untuk bertakwa, tapi suatu saat kita akan terjerumus lagi dalam dosa. Gimana caranya menghapuskan dosa itu? Dihapuskan dosa itu dengan amal baik. Kalau kau habis berbuat jahat, jangan putus asa dari rahmat Allah, tapi beramallah baik. Karena amal kebajikan itu akan menghapuskan dosa yang kau lakukan. Kemudian itu hubungan dengan Allah. Itu yang dikatakan hablum minallah. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Lalu kau bergaullah dengan manusia. Gimana caranya? Bi khuluqin hasan. Dengan akhlak yang baik, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Orang yang paling dicintai Allah bukanlah orang yang paling banyak hafalan ayatnya, bukan yang paling banyak hafalan hadisnya, bukan yang lebih sering datang kajiannya. Usamah ibn Syarik radhiyallahu anhu berkata, "Kunna julusan 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam." Suatu saat kita duduk bersama Nabi alaihi salatu wassalam. Itu para sahabat kumpul sama Nabi untuk mengambil faedah dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ka'anna 'ala ru'usina at-tayr ma yatakallamu minna mutakallimun. Seakan-akan di atas kepala kami itu ada burung. Tidak ada satupun di antara kami yang berbicara. Subhanallah. Itu akhlaknya di majelis ilmu. Ibu-ibu dengerin, ibu-ibu. Biasanya yang suka ngobrol siapa kalau kajian? Ibu-ibu, kadang-kadang, gak selalu ibu-ibu. Kadang-kadang ibu-ibu serius. Bapak-bapak pun Masya Allah. Seakan-akan di atas kepala kami ada burung. Itu kadang-kadang saya melihat di majelis ilmu. Tapi tidur jamaah. Itu sambil kepalanya gini. Mungkin ada burung sampai gak kuat dia. Ini bukan tidur mereka. Mereka khusyuk.
Karena mereka mengatakan ma yatakallamu minna mutakallimun, enggak ada satupun di antara kami yang berbicara sama sekali. Mereka khusyuk. Karena terus terang ketika ada yang berbicara, bukan tidak menghormati yang ceramah, bukan. Mengganggu yang mendengarkan ceramah. Orang lagi serius. Nanti ceramah juga di sini, kita anak mau dengarkan ini. Kadang-kadang yang ceramah harus kasih mic, yang ceramah di jalan-jalan tuh fadlnya ada mic nih, subhanallah. Ma yatakallam minna mutakallimun. Kata siapa? Kata Usama. Idh jaa unasun. Tiba-tiba datang orang masuk nih. Mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqalu, nih mereka tanya bareng-bareng tuh tanyanya. Ada kan orang yang tanyanya bareng-bareng, aku mau tanya ini sama Rasul. Tahu-tahu mereka bertanya bersama-sama. Man ahabbu ibadillahi ilallah. Siapakah hamba Allah yang paling Allah cintai? Apa kata Rasul SAW? Ahsanuhum khuluqan. Yang paling baik akhlak, yang paling sempurna, yang paling indah perilakunya. Hadis ini diriwayatkan Al-Hakim. Subhanallah. Nanti kita akan datang tuh penjelasan Rasul yang lebih terperinci lagi tentang orang yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah akhlaknya yang mulia. Apa sih akhlak yang mulia itu? Kemudian orang yang paling dicintai Nabi, paling dekat duduknya sama Nabi, Masya Allah. Bisa dibayangkan ya. Kita ini nggak pernah melihat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau kita membaca sejarah Nabi, membaca tentang rupa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, kita akan cinta kepada beliau. Karena cinta itu disebabkan dua hal. Karena keindahan fisik dan karena keindahan perilaku. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menggabungkan dua hal itu. Yang sampai katanya Hassan bin Thabit ketika mensifati Rasul sallallahu alaihi wasallam, apa kata dia? Wa ahsanu minka lam tara qattu aini wa ajmalu minka lam taridin nisa'u khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u. Kata Hasan, yang lebih indah dari engkau tidak pernah mataku melihatnya. Yang lebih tampan dari dirimu wahai Rasulullah, tidak ada wanita yang pernah melahirkan orang seperti itu. Engkau diciptakan tanpa ada kekurangan di dirimu. Seakan-akan engkau menciptakan, seakan-akan engkau diciptakan sesuai dengan kehendak dirimu sendiri. Sallallahu alaihi wasallam. Orang yang paling mencintai Nabi adalah orang yang ingin mengorbankan harta, keluarga dan dirinya semua hanya demi untuk memandang wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudahkah kita merindukan Rasul sallallahu alaihi wasallam? Orang yang paling dekat duduknya dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat adalah orang yang akhlaknya paling mulia. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinukum akhlaqan. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya termasuk yang paling aku cintai dari kalian ini dan paling dekat duduknya dengan aku pada hari kiamat adalah orang yang paling mulia akhlaknya di antara kalian. Hadis rawahu Tirmidzi dan hadis ini sahih. Maukah kita duduk bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam? Kalau kita mau, maka coba kita lihat sebanding dengan apa akhlak kita kalau dilihat dengan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amalan yang paling banyak memasukkan hamba ke surga adalah husnul khuluq. Amalan yang paling banyak memasukkan hamba ke surga adalah akhlak yang mulia.
Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Abu Hurairah, Nabi ditanya alaihi salatu wassalam, an aktsari ma yudkhilun nas al-jannah, yang paling banyak membuat orang masuk surga. Apa kata beliau alaihi salatu wassalam? Taqwallah wa husnul khuluq, bertakwa kepada Allah dan berakhlak yang mulia. Taqwallah ni hablum minallah, wa husnul khuluq, dan akhlak yang mulia terhadap ciptaan-ciptaan Allah. Banyak di antara kita yang mengklaim dirinya itu sebagai seorang muslim, sebagai seorang yang mustaqim, yang multazim, yang akhlaknya atau yang dikatakan Masya Allah muslim yang kenceng lah. Nggak ada istilah muslim ekstrim, itu nggak ada. Yang ada muslim mustaqim, seorang muslim yang mustaqim, yang dia berjalan di relnya. Antum bayangkan kalau kereta api keluar dari relnya, apa kata orang? Kecelakaan nih. Seorang muslim pun ketika keluar dari relnya, kecelakaan. Nggak seperti ini, seorang muslimnya seharusnya nggak seperti ini. Maka kita nih yang mengaku sebagai muslim yang benar, kalau ada muslim abal-abalan jemaah, ada mungkin istilah sekarang ini KW ya, ini muslim KW nih, anak nih yang nomor satu. Kita yang mengaku nomor satu tuh, yang mengaku udah benar. Maka coba kita lihat bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Orang mukmin yang paling sempurna imannya bisa dilihat dari mana? Yang paling sempurna akhlaknya. Jadi antara akhlak dengan akidah, antara akhlak dengan keimanan, itu jalannya bersama. Jadi seorang mukmin yang imannya paling sempurna, yang akidahnya paling benar, akan tampak di mana? Di akhlaknya. Maka kita akan tahu nih kayaknya nih akidahnya nih belum benar nih. Pinjem sama temennya, ngutang sama sohibnya, nggak bayar-bayar, ditagih, ditelepon, HP-nya dimatikan. Ketemu di jalan, pura-pura nggak punya utang. Masya Allah, apa kabar? Subhanallah, sampai yang ngutangin itu malu mau ketemu dia aja. Seperti itu. Nih ketemu orang kayak gini nih, Allahu Akbar. Ada yang seperti itu. Padahal kajiannya Masya Allah, Kitabut Tauhid, Insya Allah. Ngaji Kitabut Tauhid, ingat kalau kau memang ngaji Kitabut Tauhid, tuh harus ada biasnya kemana? Ke perilaku kita. Karena orang yang paling sempurna imannya adalah yang paling sempurna akhlaknya. Maka tolong kita nih yang mengaku akidahnya udah benar, wah anak nih tauhidnya insya Allah benar sudah. Tapi kalau dilihat akhlaknya ente kok kayak gitu sih, ngomongnya nggak benar kayak gitu. Nabi aja kalau ngomongnya kasar, Nabi kalau ngomongnya kasar ditinggalkan sama umat. Allah mengatakan Jalla Jalaluh, fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum washawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kata Allah, atas dasar rahmat Allah kepadamu, engkau Muhammad bisa berlemah lembut dengan manusia. Jadi Nabi bisa berlemah lembut dengan manusia. Siapa yang membuat beliau bisa berlemah lembut? Allah. Maka kita kalau Ustaz, anak ini tabiatnya kasar banget, susah Ustaz. Anak ini udah dilahirkan dari lingkungan yang kasar. Baik. Ada memang seperti itu. Sehingga terbentuk akhlak yang buruk. Kalau ngomong itu, ngomong cinta sama istrinya, takut istrinya. Saya cinta sama kamu, Dek. Katanya ini gimana nih? Kadang-kadang seperti itu. Cobalah, itu intonasinya mulai bisa dirubah apa nggak bisa dirubah? Bisa dirubah. Antum tahu besi itu? Besi itu keras. Tapi ketika dipanasin jamaah, bisa ditekuk jamaah. Kita hanya perlu pemanasan seperti itu untuk merubah karakter kita, kasar kita, tapi tentunya dengan bantuan Sang Pencipta. Karena Allah yang bisa bantu kita. Lalu apa kata? Walau kunta faddan ghalidhal qalb. Muhammad, kalau kau omongmu kasar dan hatimu keras, lan faddu min haulik.
pasti itu orang-orang akan bercerai-berai dari dirimu. Nggak ada yang duduk sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu gimana? Fa'fu anhum. Allah mengatakan maafkan mereka. Udahlah, mereka punya salah, maafkan mereka. Itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus belajar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita merasa iman kita sudah sempurna, maka alhamdulillah. Kita sudah ngaji, kita sudah tahu dengan hukum-hukum kesyirikan mana yang syirik. Kita sudah menambah keimanan kita dengan membaca Asmaullah Al-Husna, ya. Kita tahu dengan sifat-sifat Allah. Nih, bagaimana asma Allah itu membuat kita bisa lebih memaafkan saudara kita. Allah tuh afu. Maka Abu Bakar As-Siddiq pernah dia tidak mau memaafkan. Pernah dia tidak mau memaafkan. Karena yang menyakiti dia ini orang dekat dia, kerabat dia. Yang disakiti adalah istrinya Rasul sallallahu alaihi wasallam, putrinya Abu Bakar As-Siddiq. Maka Abu Bakar mengatakan, aku tidak akan maaf. Bersumpah Abu Bakar tidak akan memaafkan dia dan tidak akan memberikan santunan kepada dia, kerabatnya sendiri, Mistah. Lalu Allah menegur Abu Bakar dan menegur orang-orang yang keras hatinya tidak mau memaafkan. Allah mengatakan, falyafu wal yasfahu ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum. Hendaklah mereka memaafkan, hendaklah mereka berlapang dada, melupakanlah orang-orang yang berbuat salah sama dia. Kalian nggak mau Allah memaafkan kalian? Kalian nggak mau dosa-dosa kalian yang banyak itu diampuni? Abu Bakar tatkala ditegur langsung mengatakan, bala, benar ya Allah, kita mau kau mengampuni dosa-dosa kami. Langsung Abu Bakar membayar sumpahnya. Maka seorang mukmin seharusnya tidak ada kata dalam kamus kehidupan dia, tiada maaf bagimu. Nggak ada. Itu dihapus tuh. Orang yang suka memaafkan, itulah yang akan masuk surga. Tatkala Allah menceritakan tentang surga Allah yang uiddat lil muttaqin. Siapa mereka? Alladzina yunfiquna fis sarra wad-dharra wal kadhimin al-ghaidha wal 'afina 'anil nas. Mereka yang suka memberikan nafkah, memberikan sedekah dalam kondisi sulit, dalam kondisi lapang. Mereka orang yang suka menahan emosinya, dan mereka adalah orang-orang yang suka memaafkan orang. Maka tolong nih, keimanan kita kepada Allah dan hari akhir, kepada rukun iman itu seharusnya memotivasi kita untuk berakhlak mulia. Tatkala manusia dibangkitkan dari kuburnya, digiring ke padang mahsyar, kita akan dihadapkan dengan timbangan amalan kita. Fa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Barang siapa yang berat amal kebajikannya, maka dia, apa yang akan terjadi dengan dia? Dia akan dalam kehidupan radiyah, kehidupan yang menyenangkan, yang diridhai dia. Nabi SAW mengatakan, ma min syai'in athqalu fil mizan yaumal qiyamah min husnil khuluq. Rawahu Tirmidzi. Tidak ada sesuatu yang lebih berat di timbangan nanti di hari kiamat lebih daripada akhlak yang mulia. Jadi amalan kita, sholat kita semua akan ditimbang. Nanti akhlak yang mulia ditimbang. Kita akan lihat ternyata akhlak yang mulia memiliki bobot yang berat sekali. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innal mu'min la yudriku bihusni khuluqihi darajatas shaim al-qaim. Sesungguhnya seorang mukmin itu bisa mencapai tingkatan seorang mukmin dengan akhlaknya yang mulia. Dia bisa mengejar derajat orang yang sholat dan orang yang puasa sunnah. Orang yang sholat malam terus, yang puasa sunnah terus. Ini orang muslim, mungkin puasa sunnahnya nggak pernah, cuma puasa wajib. Sholat malamnya juga nggak pernah. Tapi dia punya akhlak yang mulia, dia bisa sejajar dengan orang yang sholat malamnya kenceng dan puasa sunnahnya terus. Enak mana jemaah? Enak dua-duanya. Kita udah sholat malam, akhirnya kita nggak kejar tuh. Kita tidak akan terkejar dengan orang yang akhlaknya mulia, karena kita udah sholat malam, kita udah puasa sunnah, dan kita berakhlak mulia. Nggak ada yang bisa ngalahkan kita. Terserah antum mau jadi yang mana nantinya. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud. Semua udah punya rumah. Siapa yang masih ngontrak rumahnya?
Siapa yang masih ngontrak rumah? Cuma 1, 2, 3, Masya Allah, 4. Jamaah, semua rumah kita itu kontrakan. Nggak ada yang punya rumah. Walaupun punya sertifikat, suatu saat tuh antum akan diusir dari rumah itu. Ketika sudah habis masa kontraknya, anak-anak kita akan ngomong, Pak, Bapak sudah selesai, Pak. Sudah selesai, Bapak. Yo, mandiin, Bapak. Mandiin, gosok. Gotong bapaknya tuh. Kenapa kok dikeluarkan dari rumah yang sertifikat atas nama dia? Karena dia ngontrak. Nah, kalau milik dia akan dibawa tuh ke kuburan, tapi dia nggak punya apa-apa. Kita semua ngontrak. Ada satu rumah yang bukan rumah kontrakan, yang kita harus punya tuh. Karena kalau kita nggak punya, gimana kita akan pindah dari rumah di sini kepada gubuk? Atau kadangkala kita tidak pernah memikirkan rumah kita di akhirat. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ana za'imun bi baitin fi a'lal jannah liman hasuna khuluquhu. Rawahu Abu Dawud. Hadis ini sahih. Aku menjaminkan, kata Nabi. Ini jaminan, asuransi dari Nabi. Aku menjaminkan sebuah rumah di surga yang paling tinggi. Sebuah rumah di surga yang paling tinggi. Bagi siapa? Bagi yang akhlaknya mulia. Kita tak kalah berakhlak mulia. Walaupun kita ngomongnya berat ya, memaafkan orang, berat ngomong halus sama orang, tapi kita memikirkan, Nabi itu jaminkan rumah di surga. Aku mau tuh dapat jaminan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akhlak yang mulia itu juga barometer untuk menjadi menantu orang. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fa'ankihu. Kalau datang meminang putri kalian, adik kalian, seorang yang agama dan akhlaknya. Ingat, Nabi tidak mengatakan agamanya, padahal akhlak termasuk agama. Tapi Nabi membedakan di sini. Kenapa? Karena pentingnya akhlak. Yang agamanya baik, akhlaknya mulia. Fa'ankihu, kawinkan. Kalau sekedar hafal Al-Quranul Karim, jangan dulu. Karena akhlak dan agamanya. Para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum bertanya, ya Rasulullah, in kana fi, kalau orang ini ada banyak kekurangan, akhlak dan agamanya baik, tapi ada kekurangan di diri dia. Mungkin miskin ya, mungkin dia sebagai sosok yang tidak tampan. Biasanya kan perempuan-perempuan itu kalau mau nikah cari yang datang yang meminang dia warnanya ya putih tua lah. Ngomong, Pak, carikanlah yang putih terang, kata dia. Kadang-kadang seperti itu. Padahal dia akan tahu, nih ibu-ibu akan tahu. Ya bapak-bapak lah. Dulu yang menikah karena kecantikan istrinya, setelah setahun melihat wajah istrinya, bosan apa nggak bosan dia mah? Nggak bosan insya Allah. Tapi sudah biasa. Ngelihat tetangganya keluar, padahal istrinya tetangganya lebih jelek dari istrinya dia. Ya Masya Allah, kok kayaknya cantik banget ya. Selalu kita memandang rumput tetangga lebih hijau dari rumput sendiri. Enggak, sebenarnya rumput kita udah hijau tuh. Tetangga kita kalau lihat taman di rumah kita, dia Masya Allah hijau banget rumput ente. Sama aja semuanya sebenarnya. Tapi ingat, kalau kita menikahkan putri kita karena kecantikan, karena ya kegantengannya saja, putri kita berapa lama dia akan melihat kegantengannya? Akan lihat terus tuh kegantengannya? Enggak. Yang dia rasakan adalah akhlak dan perilaku suaminya. Setahun 2 tahun, kalau 17 tahun hidup dengan lelaki yang akhlaknya buruk, apa kiranya yang akan dia rasakan? Nabi memberikan 2 standar, agama dan akhlaknya. Kalau kalian tidak menikahkan tuh dengan yang akhlak dan agamanya mulia, maka akan terjadi kerusakan di muka bumi. Yang kita lihat sekarang, munculnya anak-anak yang jadi preman. Tanyakan siapa bapak mereka, siapa ibu mereka. Anak-anak yang jadi begal tuh, karena orang ketika menikahkan tidak memikirkan akhlak wala apa. Bahkan sebagian orang tuh anaknya dapat, anak perempuannya dapat cowok di mana? Di pinggir jalan. Ente dapat dari mana nih anak? Oh, di sana pinggir jalan. Masya Allah. Semalam anak masuk sini ya, atau yang kesasar sana. Di kiri kanan itu banyak motor sama dua pasang, sepasang ya. Itulah anak, na'udzubillah, ini perumahan apa gimana nah lihat.
Apa memang dihususkan di situ itu? Hah? Ini yang tinggal di perumahan sini. Wallahu a'lam. Dan gelap. Gelap-gelap tuh tempatnya setan. Coba dikasih lampu, kabur tuh setannya. Nah, kita berusaha yang punya duit, yang punya rezeki, ya Allah, ana mungkin nggak bisa berdakwah, ana bisa dakwah dengan listrik, ya Allah. Ana mau pasangin lampu di sana. Pasangin tuh lampu sepanjang jalan. Dengan harapan Allah menerangi kuburan kita kelak. Maka tolong jangan dibiarkan seperti itu, mengatakan nggak bisa. Kadang-kala kita ngomongin nggak bisa, tapi kita punya sarana supaya kemungkaran itu pergi sendiri. Tanpa kita usir, dia pergi sendiri. Seperti itulah ketika orang tuanya kawin, nggak ada pikiran agama, nggak ada pikiran akhlak, yang dipikirkan cuma ya udah ganteng banget tuh cowok. Maka kita harus hati-hati. Bagaimana kita tahu akhlaknya, agamanya seseorang? Di majelis ilmu. Fulan, ente kenal sama oh Fulan, masya Allah, di soft pertama terus dia kajian. Alhamdulillah, ini agamanya udah ketahuan. Kalau mau tanya akhlaknya di mana? Di kantornya, di warung tempat dia beli. Tanyakan ke sana. Fulan gimana? Fulan, ngomongnya jelek banget. Ketahuannya di mana? Di sana, di warung tuh. Kalau dia di pasar kerjanya ketahuan tuh. Fulan ini masya Allah tukang nipu ente. Ketahuannya di sana. Tapi kalau di masjid nggak ketahuan untuk melihat semuanya baik semua yang di sini. Nggak ada yang jelek. Tapi masalah akhlak tuh di sana, di tempat kerja. Kita tanya sama bosnya, Fulan gimana? Fulan ini ya sering tidur di tempat kerjanya, sering nyuri-nyuri waktu, dan Fulan punya utang udah 3 tahun nggak bayar. Oh, ini udah ketahuan nih akhlaknya. Antum tahu. Jadi di situ kita tahu akhlak seseorang. Itu standar. Kalau mau menikahkan putrinya, maka akhlak dan agamanya. Bukan cuma agamanya. Karena kalau cuma agamanya, akhirnya agamanya dijadikan dalil terus sama suaminya. Istriku sini. Qala Allah Ta'ala, masya Allah. Dalilnya banyak tuh. Qala Allah Ta'ala. Si istri ngomong karena dia nggak punya dalil, nggak bisa ngomong ya sama suaminya. Kalah dalil. Tapi bukan itu akhlak yang diharapkan seperti itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian akhlak yang buruk dapat merusak amal. Akhlak yang buruk dapat merusak amal. Ingat dengan hadis Abu Hurairah tatkala sahabat Nabi mengatakan kepada Nabi, "Ya Rasulullah, inna fulana, ini ada perempuan taqumul lail, salat malamnya masya Allah, tasum, puasa sunnahnya masya Allah, wa tatasaddaq, sedekahnya masya Allah. Lakin kekurangan dia itu satu, fi lisaniha salta, pedes kalau ngomong, tu'zi jirana, kalau ngomong mesti nyakitin tetangganya." Apa kata Rasulullah SAW? Hiya finnar, yang seperti ini di neraka tempatnya. Kita bisa bayangkan mana sholat dia, mana puasa sunnah dia. Gara-gara nih akhlaknya buruk, amalannya bisa nggak ditimbangan nanti jamaah. Kita tahu yang paling berat ditimbangan adalah akhlak yang mulia. Jadi yang paling berat ditimbangan keburukan adalah akhlak yang buruk nantinya. Ketika ditambang, jomplang tuh dengan akhlak buruk dia. Kemudian disebutkan lagi, ya Rasulullah, fulana, ada perempuan lain nih yang dia itu ya tuh sholil maktubah, sholat yang 5 waktu, terus puasanya puasa Ramadan doang. Dia itu kalau punya sesuatu dia bikin buat tetangganya sedikit, dia bagi-bagi sama tetangganya, dan dia nggak pernah nyakitin tetangganya. Apa kata Rasulullah SAW? Hiya fil jannah, nih yang kayak gini tempatnya di surga. An Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, anna rajulan jaa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Umar meriwayatkan bahwa ada seorang laki datang kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Tuh semua kehidupan Nabi isinya adalah pelajaran buat kita. Sahabat itu paling senang kalau ada orang datang. Orang dari kampung, dari desa datang ke majelis Nabi itu mereka paling senang. Soalnya para sahabat itu kalau mau bertanya kepada Nabi nggak berani mereka. Karena wibawa Rasul sallallahu alaihi wasallam mereka itu gimana? Tapi kalau sudah ada orang Badui kan tanyanya ngawur-ngawur ya, bukan ngawur ya. Dia itu tanpa basa-basi, tanya datang, ya Rasulullah, mata sa'ah, kapan kiamat Nabi? Pertanyaannya, nanti kan, itu pertanyaannya, Allahu Akbar. Ini ada orang datang, dia bertanya, ya Rasulullah, ayun nas ahabbu ilallah.
Sama nih pertanyaan dengan hadis yang pertama tadi. Tapi dia sendiri bertanya, ya Rasulullah, siapakah manusia yang paling dicintai Allah? Wa ayyul a'mali ahabbu ilallah, dan amalan apa yang paling dicintai Allah? Siapa yang paling dicintai Allah dan amalan apa yang paling dicintai Allah? Kata Nabi SAW, ahabbun nas ilallahi ta'ala anfa'uhum linnas. Orang yang paling dicintai Allah adalah orang yang paling bermanfaat buat orang lain. Antum lihat, ilmu yang antum pelajari bermanfaat nggak buat orang lain? Bermanfaat ini lebih luas dari sekedar masalah agama. Maka kita lihat bagaimana seorang hamba masuk surga gara-gara memindahkan ranting dari jalan. Masuk surga karena dia bermanfaat buat orang lain. Dia mengatakan, la yu'dhi hadzal muslimin. Ini nggak boleh nih ganggu orang-orang Islamnya, aku pindahkan. Terkadang kita melihat paku, melihat apa, jalan aja terus. Ketika antum melihat sesuatu di jalan dan antum naik mobil, jangan mengatakan sudah terlambat. Nggak ada kata terlambat untuk masuk surga, jemaah. Berhentikan mobil antum, turun antum, buang tuh. Ketika antum buang, antum harapkan, ya Allah, mudah-mudahan dengan ini aku masuk surga. Kita nggak tahu lewat amalan mana kita masuk surga, jemaah. Mungkin yang remeh-remeh seperti itu, yang nggak ada orang yang melihat mungkin. Tapi Allah melihat ketika kita membuang itu, jemaah. Orang yang paling dicintai Allah adalah orang yang paling bermanfaat buat orang lain. Kemudian wa ahabbul a'mal ilallah, dan amalan yang paling dicintai Allah apa? Sururun tudkhiluhu ala muslim. Surur, kegembiraan yang kau masukkan ke hati orang Islam. Au takshifu anhu kurbah, atau dia punya kesulitan, kau singkap kesulitan itu, kau mudahkan dia. Au taqdi anhu dainan, atau kau bayarin utangnya. Siapa yang punya utang? Tuh subhanallah, ada orang-orang yang masuk surga hanya gara-gara dia membebaskan utang orang. Rasul ketika cerita tentang ada orang yang nggak punya amal kebajikan lah, sedikit amal kebajikan dia, tapi dia selalu ngomong sama anak buahnya, idza ataita mu'siran kana rajulun yudayinun nas. Ada orang dulu yang kerjanya mengkreditkan ya sama orang ya, atau apa, ngutangin orang. Dia ngomong sama pembantunya yang tukang, kalau debt kolektornya ya, debt kolektornya dikasih tahu, idza ataita mu'siran, kalau kau mendatangi orang yang kesulitan, fatajawaz anhu, maafkan dia, halalkan buat dia, la'allallah yatajawaz anhu. Mudah-mudahan Allah mengampuni kita nanti. Dia cuma mengharapkan dari memaafkan orang yang punya utang. Setiap kali ada orang yang sulit, nggak bisa bayar, dimaafkan sama dia. Ketika dia berjumpa dengan Allah dengan amalan yang sedikit, tapi dia punya satu amalan tuh, dia suka memaafkan orang. Tajawazallah anhu, Allah maafkan semua dosa-dosa dia. Maka ma'asyiral muslimin, nih salah satu amalan yang cintai Allah, bayarin utang saudaramu yang punya fulus. Kalau untuk nggak punya fulus, ya doakan dia. Kemudian autatrud anhu ju'an, kau hilangkan rasa lapar dari dia. Untuk melihat orang-orang yang kelaparan ya, mungkin sekarang saudara-saudara kita di Rohingya sana ya, di mana yang di Aceh, kita kirim sesuatu buat mereka. Lalu Nabi mengatakan, ini subhanallah, ucapan Nabi ini tolong kita renungkan. Beliau mengatakan, wala an amshiya ma'a akhin fi hajatin ahabbu ilayya min an a'takifa fi hadzal masjid syahran. Kata Rasul SAW, aku berjalan sama saudaraku ngurusi urusan dia, itu lebih aku cintai daripada aku iktikaf di Masjid Nabawi 1 bulan. Bayangkan, kita hanya bantu saudara kita punya urusan, mungkin dia nggak mampu ya, anda nggak punya ilmu nih untuk ke kepolisian, untuk ngurus ini ngurus itu, nggak bisa dia, kita yang jalan. Tapi jangan minta duit antum. Anda bantu. Ini beda sama calo-calo ya. Calo-calo tuh tujuannya adalah fulus. Nabi mengatakan, aku jalan sama saudara ngurusin urusan dia, itu lebih aku cintai daripada aku iktikaf di Masjid Nabawi 1 bulan. Kenapa? Iktikaf itu faedahnya buat siapa? Buat pribadi. Duduk di sana ngaji sendiri, tapi kita bantu orang lain, mungkin manfaatnya buat keluarga dia, buat masyarakat dia. Semakin banyak manfaat yang kita berikan kepada saudara kita, maka semakin besar pahala yang akan kita dapatkan.
Kemudian Nabi mengatakan, waman kaffa ghadabahu satarallahu auratahu. Barang siapa yang menahan emosinya, maka Allah akan menutup auratnya pada hari kiamat. Waman kadzama ghaibahu. Barang siapa yang menahan ambisi amarah dia, walau syaa yumdihu amdahu. Padahal dia bisa amarah itu dia salurkan, tapi dia tahan, mal'allahu qalbahu raja'an yaumal qiyamah. Allah akan penuhi hatinya yang penuh emosi itu pada hari kiamat nanti. Allah akan penuhi hatinya dengan harapan kepada Allah pada hari kiamat. Waman masya ma'a akhi fi hajatin hatta tatahayya lahu athbatallahu qadamahu yauma tazulul aqdam. Barang siapa yang berjalan dengan saudaranya, ngurusin urusan saudaranya sampai selesai urusannya, maka Allah akan menetapkan kaki dia kelak ketika melewatin sirat. Ketika orang-orang pada berjatuhan, gara-gara dia bantu saudaranya, dia bisa berjalan di atas sirat tanpa goyah pun, jamaah. Lalu Nabi mengatakan, wa inna su'al khuluq, sesungguhnya akhlak yang buruk itu yufsidul amal, merusak amalan, kama yufsidul khal asal, sebagaimana cuka itu merusak madu. Antum kalau pulang dari sini, antum ambil madu, kemudian antum campur dengan cuka, antum melihat apa yang terjadi di sana. Begitulah akhlak yang buruk kita dengan semua amal kebajikan yang kita amalkan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tabrani dalam Mu'jamnya dan dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala. Tolonglah setelah kita pulang dari kajian ini, kita berusaha untuk memperbaiki akhlak kita, perilaku kita, khususnya para suami kepada istrinya, para istri kepada suaminya, khususnya kepada tetangga-tetangga kita. Yang tetangga-tetangga itu memiliki hak yang besar, sampai yang memberi wasiat kepada Nabi untuk berbuat baik kepada tetangga itu Jibril. Nabi mengatakan, ma zala Jibril yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarrithu. Jibril itu enggak berhenti-berhenti ngasih wasiat aku, senantiasa memberi wasiat kepada aku berbuat baik kepada tetangga, sampai aku mengira tetangga itu akan dapat warisan. Subhanallah. Kadangkala kita nih, khususnya di Jakarta ya, di Jakarta kita subhanallah, tetangga sama tetangganya baru tahu ketika mati, ketika sakit parah nggak tahu. Padahal kita sebagai sosok muslim, hak saudara kita, kita berkunjung ke dia, kita datang ke rumahnya. Mana akhlak seorang muslim? Tunjukkan bahwa kita orang Islam. Tetangga kita non muslim, kafir, tunjukkan kita sebagai seorang muslim. Abdullah bin Amr bin As kalau potong kambing, siapa yang dikasih? Tetangganya yang Yahudi. Tetangga yang Yahudi. Dia ingin ngasih pelajaran kepada murid-muridnya. Kenapa dia mulai dengan yang Yahudi? Karena biasanya dia akan diakhirkan kan nanti kalau dapat. Kita lihat nih, ikhwan-ikhwan nih. Kalau punya tetangga 10, di yang nomor 10 tuh teman dia ngaji. Yang dari 1 ke 9 teman dia ngaji. Kalau dia bagi-bagi ke siapa? Ke yang nomor 10. Padahal kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalau mau berbagi itu kepada siapa? Ila aqrabihim min tibaban, yang pintunya paling dekat sama kita. Jadi kalau mau berbagi yang paling dekat sama kita, kita kasih. Kecuali kita punya lebih, ya kita kasih semuanya. Tentu kalau di sana ada yang lebih membutuhkan, kita kasih yang lebih membutuhkan. Tolong dijaga akhlak kita, tunjukkan kepada umat manusia, kalau kami ini orang Islam. Beginilah orang Islam. Di pasar, di jalan, di bus, di mana-mana tunjukkan nahnu muslimin, dan kita bangga jadi orang Islam. Hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Nah, ini udah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Baik, silakan yang mau bertanya. Mohon maaf supaya teratur. Nanti saya yang akan menunjuk satu persatu dari sayap kanan dan sayap kiri. Dan dari ibu-ibu silakan apabila akan bertanya, silakan dengan kertas dilempar ke bawah. Nanti insya Allah bisa estafet diberikan kepada Ustadz. Demikian mulai dari yang sebelah kanan dari Ustadz, tafadhol.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebenarnya pertanyaan berkaitan dengan utang piutang. Orang itu udah diminta, ditagih tapi gak bayar-bayar gitu kan, sulit mau bayar. Mana yang lebih utama? Kita ikhlaskan buat dia, ya? Kita ikhlaskan buat dia, atau kita anggap zakat kita, gitu kan? Berkaitan dengan nganggap zakat nggak boleh, karena uang itu belum tentu kembali memang. Orang kan kepingin duitnya nggak berkurang. Dia kan momennya zakat, punya duit 100 juta. Ada orang punya utang sama dia 2,5 juta nggak bayar-bayar. Udahlah nanggap zakat anak gitu kan. Dia padahal nggak ngeluarkan zakat. Duitnya kan memang nggak bisa keluar dari dia. Duit itu memang tidak bisa keluar dari dia. Tapi kalau mau zakat, orang itu suruh bayar. Setelah kita bayar, kita mau kasihkan silahkan. Tapi kalau dia tidak bisa membayar, tidak bisa dijadikan zakat. Tapi kalau kita mau ikhlaskan, ya ikhlaskan, nggak masalah. Tapi kalau mau zakat, baru zakat itu uang yang sudah ada di tangan kita, itu yang kita zakati. Karena kalau orang yang di tangan orang dan dia tidak bisa membayarnya, uang itu sudah nggak ada di tangan dia. Sudah mungkin puluhan tahun dia nggak pegang uang memang. Terus mana yang lebih utama? Kita mengikhlaskan atau menagih terus umpamanya? Orang yang seperti itu. Lihat orangnya jemaah. Lihat orang. Kalau orang-orang yang memang nggak mampu ya kita ikhlaskan. Tapi kalau orang-orang yang memang nggak mau bayarnya, ada orang-orang kita ngomong syubhana minta di akhirat nanti, nggak apa-apa. Kita minta di akhirat kepada orang-orang yang supaya buat pelajaran buat dia. Biasanya orang seperti itu utangnya di mana-mana. Sini utang, sana utang, nggak bayar semuanya. Maka hati-hati yang seperti ini. Jadi kalau zakat nggak boleh, karena uang itu tidak ada di kita. Zakat itu untuk uang yang ada di diri kita. Maka kita harus terima dulu, baru kita berikan, baru kita zakatkan. Baik. Barakallahu fikum. Ada pertanyaan dari Ibu barusan di kertas. Oh, ini banyak pertanyaannya di sini sudah. Mana Ustaz? Diselang-seling Ustaz. Yang baik, duluan. Satu, mana yang dari ibu yang dilemparkan tadi? Ini yang dilempar. Assalamualaikum Ustaz, adakah hukum karma dalam Islam? Syukran Ustaz. Sebelum saya jawab hukum karma, saya ingin tahu karma itu apa artinya sih? Apa karma itu? Anak soalnya takut anak jawab salah jawabnya. Apa karma itu? Yang tahu karma anak kasih hidayah, kasih hadiah. Yang mau jawab karma itu anak kasih hadiah. Nah, orang berbuat salah dibalas lagi sama orang lain. Barakallahu fiik. Loh, belum tentu benar. Ini jawabannya katanya karma itu adalah orang berbuat salah kemudian dibalas lagi, akan dibalas dengan orang lain gitu loh. Ada yang membalas. Dalam Islam kalau fadhol, hadiah buat antum itu. Allah Subhanahu wa taala mengatakan man ya'mal su'an yujza bihi. Barang siapa berbuat salah pasti dibalas. Balasannya bagaimana? Macam-macam balasannya itu. Kama tadinu tudan, sebagaimana engkau berbuat akan seperti itu diperbuat kepada dirimu. Jadi kalau bicara karma tidak, itu hukum Allah Subhanahu wa taala, cuma lewat orang ya. Ada yang enggak lewat orang. Yang langsung dari Allah Subhanahu wa taala, rumahnya terbakar ya. Kok bisa tuh rumah terbakar? Rumah tetangganya enggak terbakar. Jadi antum kalau mau parkir motor, tahu-tahu motor antum hilang. Antum harus tanya, "Kenapa kok motor ana yang hilang?" Dosa nih. Antum langsung istighfar. Kenapa kok bukan motor yang sebelah ana? Jadi kita kalau dikatakan karma tidak, tapi itu adalah sanksi dari Allah Subhanahu wa taala. Yang sanksi dari Allah itu macam-macam. Yang bisa jadi kita umpamanya nyakitin orang lain, kita disakitin orang lain. Nah, bisa jadi Allah yang membuat orang itu menyakiti orang lain. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, baik, sekarang yang sebelah kiri. Ya, tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya punya kakak
istri, beliau punya suami yang akhlaknya kurang bagus. Setiap kali, beberapa kali ada percekcokan, nanti reda lagi, percekcokan lagi, reda lagi. Beliau istri, kakak saya itu ngadunya ke saya. Cuma beberapa kali untuk menghubungi beberapa ustadz, kayaknya kurang setuju semua. Saya cuma kepingin menyampaikan kepada antum, boleh nggak meminta cerai karena akhlak dari suaminya itu kurang bagus, perangainya hampir semuanya, kecuali di depan umum beliau suaminya itu bagus sekali, cuma di depan istri saja gitu, depan anak-anak. Terima kasih. Barakallahu fikum. Ini banyak nih suami-suami yang kalau di depan umum baik itu banyak. Sampai ada seorang, masya Allah, anak kalau dengar tuh, ada seorang telepon anak dari Australia, perempuan. Dia cerita, Ustaz, anak nikah, suami anak dokter terkenal, Ustaz, kata dia. Masya Allah, suami anak itu orang baik, Ustaz. Kalau di depan orang, sama pasiennya itu baik semuanya. Kalau ada orang yang kenal sama suami anak, maka dia akan mengatakan, ente harus bersyukur dapat suami kayak gitu. Tapi di rumah kayak pembantu anak di rumahnya, nggak dihargai dia di rumahnya, seperti itu. Ingat bahwasanya yang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik sama istrinya, bukan sama orang lain, jemaah. Jadi standar kebaikan, anak insya Allah mudah-mudahan nanti pemerintah kita itu kalau mengeluarkan apa, surat kelakuan SKKB itu minta tanda tangan istri. Ya perlu nih supaya orang-orang nih nggak main-main tuh di rumahnya tuh. Kita sekarang kampanye dulu lah. Nanti ada yang dengar dari pemerintahan mungkin bisa dimasukkan ke DPR nanti. Ini yang minta SKKB minta tanda tangan istrinya. Soalnya yang tahu dengan, kalau belum punya istri kawin dulu lah, baru dikasih SKKB dia. Baik, karena betul jamaah tadi yang dikatakan di depan orang baik itu gampang, berbuat baik sama orang lain gampang. Kita bisa menjaga akhlak kita sama orang lain itu bisa, karena kita hanya bertemu berapa lama? Sejam, 2 jam, 3 jam, sehari, 2 hari. Sama istri 24 jam kali 20 tahun. Bayangkan nanti seperti itu. Terus pertanyaannya, apakah boleh kita meminta khulu seperti itu? Meminta khulu itu diperbolehkan karena 2 hal. Sebab boleh meminta khulu itu 2. Yang pertama sebab khuluqi dan sebab khalqi. Yang pertama berkaitan dengan akhlak, itu boleh kita minta, atau berkaitan dengan khalqi, dengan tubuh dia ya. Seperti ada seorang sahabat wanita yang minta cerai, dia mengatakan suamiku ini akhlaknya baik lah, yaitu cuma nggak suka tuh istrinya. Kan ada orang yang melihat wajah suaminya udah mau muntah gitu, mungkin gitu kan. Ada yang seperti itu. Maka ketika dia tidak bisa, karena takut tidak bisa berbuat kewajiban-kewajiban yang seharusnya dia lakukan kepada suaminya, nggak apa-apa kalau takut itu. Namun perlu diketahui, itu istri-istri yang memiliki suami-suami yang buruk, tolonglah banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan-jangan Allah mengasihi dia suami seperti itu gara-gara dia mungkin punya dosa dulu yang dia belum bertobat ya. Kadang kala dapat tuh suami nemu di jalan tadi, nemu di mana. Kadang kala sebelum menikah yang haram sudah dilakukan, setelah menikah anggap sudah halal. Bukan, yang haram dulu tetap haram hitungannya dan harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tolonglah jadi istri-istri yang mendapati suami seperti itu, banyak-banyak berdoa kepada Allah, bertobat, mudah-mudahan nanti urusan rumah tangganya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naam, barakallahu fikum. Yang dari kertas, Ustaz. Ana lihat yang ada hubungannya dengan kita jamaah ya. Ini utang juga nih. Sama sih tadi pertanyaannya. Oh, ini masalah iktikaf, bukan masalah iktikaf nantilah jamaah. Kita iktikaf dulu baru kita kaji iktikaf nanti. Ini Ustaz. Oh, ini tadi di sini. Ustaz, mohon nasihatnya untuk saya sering marah. Saya lebih sering marah kepada anak-anak saya. Subhanallah, subhanallah. Ingat tuh orang-orang yang suka marah sama anaknya. Man la yarham la yurham. Barang siapa yang tidak mengasihi, Allah tidak akan mengasihi. Tuh anak-anak. Kalau bandel, pantas tuh anak-anak.
Nabi sholat dibuat kuda-kudaan sama Hasan sama Husain. Bayangkan, dibiarin sama Nabi sampai selesai. Kita kan kalau ada anak kita seperti itu, wah ini ente yang bener, bapak nih lagi sholat gitu. Masya Allah, Nabi dinaikin sama anaknya sama cucunya, tapi beliau senang sallallahu alaihi wasallam. Maka bagi yang suka marah ini, tolonglah ditumbuhkan kasih sayang kepada anak-anak kita. Anak-anak itu dididik dengan cinta dan kasih sayang. Kita ini sekarang merasa besar dan tua, merasa besar, tua, dan bisa marah ya sama anak kita. Nanti ingat suatu saat ketika anak kita besar dan ketika kita sudah sepuh, gimana kalau anak kita meninggalkan kita? Berapa banyak anak itu yang benci sama bapaknya gara-gara akhlak buruk bapaknya. Mau diapakan? Maka tolong dirubah dengan berlatih. Mau marah, ingat tuh ada rumah di surga tuh. Ya, insya Allah anak jaga akhlak anak. Ketika dia mau marah, terus dia tahan dirinya, atau dia keluar. Kalau dia lagi berdiri dia duduk, kalau dia lagi duduk dia rebahan. Insya Allah dia akan melatih dirinya. Dia menahan emosinya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, baik, yang tengah sekarang ada yang tanya. Tafadhol. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ada hadis al-jar qabla ad-dar. Bukan hadis itu sebenarnya. Itu perkataan Magalah ya. Al-jaru qabla ad-dar. Tetangganya dahulu sebelum rumah. Jadi ini berkaitan dengan akhlak. Mungkin juga kita ketika memilih tetangga ya, kita mau beli rumah itu jangan lihat lokasinya dulu, lihatlah tetangganya. Apakah ini untuk rumah saja? Lebih untuk rumah, karena rumah itu nggak bisa dipindah rumahnya. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu berlindung dari tetangga yang buruk. Lalu beliau mengatakan, fa inna jaral badwi yatahawwal. Kalau bertetangga dengan orang badui, itu orang badui bisa pindah. Karena kan mereka ketika datang ke satu tempat bikin tenda ya, ternyata tetangga tenda kita nggak benar tuh. Insya Allah nanti kita kalau pindah lagi, kita nggak akan tetanggaan sama dia. Tapi kalau udah beli rumah di sini, mau gimana nih rumahnya nih? Mau dijual, orang pada tahu semua tetangganya nggak benar, nggak laku-laku. Jadi kalau al-jar qabla ad-dar itu seperti yang diminta oleh istri Fir'aun, Asia. Apa doanya istrinya Fir'aun? Kasih hadiah. Doanya, yang benar bacanya. Naam, Rabbibnili indak. Rabbibnili indak. Ya Allah, bangunkan buat aku di sisimu ya Allah. Baitan, baru rumah yang dia minta. Fil jannah. Naam, Allah. Barakallahu fikum. Kayaknya antum tadi mau benar jawabannya, kasih hadiah juga, enggak apa-apa. Oh, ini dua ternyata. Enggak apa-apa. Baik, ya, al-jar qabla dar, memang benar jamaah. Ada seorang dari ulama salaf itu dia jual rumah. Ini kisah ketika ana baca, masya Allah. Dia jual rumah 2 kali lipat harganya. Harga maunya pasarannya 1 miliar, dia jual 2 miliar. Ditanya, ente kok semua orang jual 1 miliar, ente kok 2 miliar? Nah, tetangga ana 1 miliar juga. Dia hargai tetangganya 1 miliar, betul, bahkan bisa lebih dari 1 miliar harga tetangga jamaah. Kita kalau dapat tetangga buruk, kita keluar kota merasa aman dengan istri kita. Mungkin dia telepon orang suruh ngerampok rumah kita nih, suaminya lagi nggak ada nih. Mungkin kita lagi mudik, dia telepon orang nih, orangnya lagi nggak ada. Kalau dapat tetangga buruk. Tapi kalau dapat tetangga baik, masya Allah, kita keluar kota hati kita tentram seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Pak Ustadz, bagaimana hukum suami yang suka melaknat istri dan anak-anaknya? Padahal dia adalah orang yang rajin ke majelis ilmu. Nih yang anak katakan tadi, yang kita bicarakan dari tadi nih, tentang orang yang rajin ke majelis ilmu, yang hadisnya banyak, yang kalau ketemu orang masya Allah senyumnya begitu indahnya. Apakah benar sumpahnya suami bisa membuat istri dan anaknya tidak bisa masuk surga? Jamaah, surga itu milik Allah Jalla Jalaluh. Memang hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, huwa jannatuki aw naruki. Sahih. Suamimu adalah surgamu atau nerakamu. Nah,
Dalam artian si istri ini memiliki kewajiban untuk memberikan hak-hak suaminya. Tapi ingat, Allah mengatakan walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf. Walahun, dan perempuan-perempuan itu memiliki hak yang sama dengan kewajiban dia. Lelaki punya kedudukan lebih tinggi. Jadi kalau dikatakan tadi apakah sumpahnya suami, sumpah apa yang dimaksud? Dia ada orang-orang suami-suami yang semena-mena ya, dia laknat kau tuh kalau enggak, seakan-akan tiket surganya istri itu dari anak. Ente kalau anak enggak itu enggak bakal masuk surga tuh. Na'udzubillah. Ente aja belum tentu masuk surga. Ente bilang bagi-bagi tiket surga, itu belum tentu masuk surga. Apalagi kelakuan sepertinya orang yang seperti itu. Na'udzubillah min dzalik ya. Ingat para suami, tugas terbesar suami adalah menyelamatkan istrinya dari api neraka. Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Maka kalau dikatakan sumpahnya dia itu bisa memasukkan atau menghalangi istrinya dari masuk surga, enggak benar. Kecuali si istrinya zalim, ya si suami tidak ridho dengan istrinya, maka nanti di hari kiamat akan dihitung kewajiban-kewajiban yang belum dilaksanakan, hak-hak yang belum ditunaikan. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Tafadhol sebelah kanan. Ya, Pak, silakan. Oh, nanti sekalian dua enggak, Bapak? Ini ada. Ini dulu, Pak Tio. Nanti baru yang belakang sekalian dua nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi hari ini saya termasuk korban provokasi dari anak saya. Alhamdulillah, saya bersyukur menjadi korban provokasinya karena saya bisa berkumpul dengan ikhwah semua yang insya Allah al-sunnah wal jamaah. Yang ingin saya tanyakan, saya di komplek saya ini termasuk pengurus masjid. Namun seperti biasanya ya masjidnya yang seperti ini. Padahal kalau hari Ahad subuh itu diadakan taklim, nggak pakai apa ini. Kalau di sini kan tanpa apa. Di tempat saya itu ada nasi uduk, lontong. Insya Allah. Zen itu bisa itu. Ya karena mungkin tadi yang disampaikan kurang pas dengan jamaah atau bagaimana. Saya ingin menunjukkan dari Ustaz bagaimana untuk mengubah apa Ustaz dari yang tadinya ya sedang baca-baca itu jadi seperti ini. Nah, barakallahu fiik ya. Masya Allah ya. Kita bersyukur Bapak ini sudah hadir di tempat ini. Satu lagi sekalian, Pak Tio. Karena gigih sekali tadi beliau ini angkat tangan. Bapak tuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kakak, tapi ayahnya dulu dia menikah dengan Saya punya kakak tapi ayahnya itu bukan ayah antum. Hah? Oh iya. Makanya aneh jadi. Nah, fadhal. Iya. Tapi ayah nggak mau gitu kan? Nah, nggak setuju. Baik. Bagaimana? Ya bagaimana Anda jawab nanti bagaimananya. Oh, pasti dah. Siap. Bagaimana itunya? Siap. Bismillah. Barakallahu fikum. Nah, berkaitan dengan pertanyaan yang pertama Bapak ini, Masya Allah, itulah seorang muslim. Seorang muslim itu harus menjadi pohon kurma yang manfaatnya buat orang banyak, bukan hanya untuk diri sendiri. Bapak ini ingin memindahkan kebaikan yang ada di masjid ini di masjid sana.
Bagaimana orang-orang di sana lebih mengenal sunnah Rasulullah SAW. Bagaimana masjid di situ bisa lebih dekat dengan amalan-amalan Rasulullah SAW. Bagaimana masjid itu bisa lebih makmur nantinya. Sehingga kita tahu bahwasanya tetangga-tetangga Allah pada hari kiamat adalah ummarul masajid. Adalah orang-orang yang suka memakmurkan masjid. Mereka adalah tetangga-tetangga Allah. Bagaimana bisa melakukan hal itu? Yang pertama, doa. Doakan mereka. Karena kadangkala kita ini lebih pintar ngeritik. Kalau suruh ngeritik pintar kita, tapi nggak pernah doain. Apalagi ngeritik pemerintah. Ya, orang tanya kayak gini-gini. Subhanallah, ente ngeritik 1000 tahun nggak akan berubah pemerintahnya. Tapi engkau berdoa selama 1 tahun, mungkin Allah rubah. Coba kita berdoa. Tuh, hatinya pejabat negara ini ada di tangan siapa? Allah Jalla Jalaluhu. Kalau kita minta sama yang punya hati mereka, Allah akan kasih hidayah kepada mereka. Doakan mereka. Setelah itu kita berusaha untuk tadi akhlak kita kepada mereka. Tunjukkan bahwasanya kita memiliki akhlak yang mulia. Kita duduk bersama mereka, kita katakan mereka gimana nih ada kajian kita, gimana kalau ngajinya sekarang ngaji tafsir ya. Kita kan nggak paham nih Al-Quran. Kemudian kita minta gimana kalau ngaji hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam ya, agar ilmunya bertambah seperti itu. Kalau masalah dikasih makan, nggak masalah dikasih makan itu. Boleh kan, Masya Allah. Cuma nasi uduk sama lontong aja, nggak ada lainnya. Tapi alhamdulillah kita doakan Pak mereka, kemudian kita berbaik, apalagi Bapak pengurus masjid sana ya, paling nggak bisa memberikan manfaat. Kenapa tadi orang yang iktikaf di masjid selama sebulan pahalanya dengan orang yang ngurusin urusan orang lebih besar yang itu? Karena manfaatnya buat orang lain. Dan mudah-mudahan Bapak di sana bisa mewarnai dan memberikan manfaat kepada orang-orang di sana. Barakallahu fikum. Ada pertanyaan yang kedua tadi berkaitan dengan dia punya kakak yang bapaknya tidak setuju dia menikah. Bagaimana posisinya sekarang? Karena dia sudah menikah. Jadi para jamaah, untuk urusan menikah ini kita harus tahu bahwasanya la nikaha illa biwali. Tidak ada nikah atau sah tidak nikah kecuali dengan wali. Kalau mendapati walinya itu tidak mau menikahkan dikarenakan sebab yang tidak syar'i, maka di sini hendaklah mereka menuju ke wali hakim. Nanti hakim akan mengalihkan kepada adiknya, akan mengalihkan kepada pamannya, siapalah yang memiliki hak untuk wilayah itu. Jadi harus menuju ke kita punya pengadilan agama ya, kita punya KUA. Karena memang ada orang-orang tua mungkin yang belum mengerti ya, yang dia mau menikahkan anaknya dengan lelaki-lelaki yang kaya raya walaupun nggak sholat. Umpamanya kadang-kala suaminya nggak sholat tapi orang tuanya memaksa dia untuk menikah, maka di situ dia bisa meminta kepada pemerintah yang ada. Alhamdulillah, dan ingat ya, kita punya pemerintah ini butuh doa kita. Kalau antum semua tidak pernah mendoakan, bagaimana akan berubah pemerintah kita kepada jalan yang baik? Maka doakan Bapak Presiden kita dan wakilnya dan semua menteri-menterinya agar mereka mendapatkan hidayah dan petunjuk dari Allah Jalla Jalaluhu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, dari kertas, Ustaz. Dari kertas, insyaallah. Ini sama nih. Nah, ini bagaimana hukumnya membaca Al-Quran dengan cara estafet, atau misalnya membaca Al-Quran 1 juz dibaca secara bergiliran. Maksudnya bergiliran ini tadarus gitu model. Iya, kalau untuk memperbaiki bacaan juga boleh, sebagai pelajaran juga. Kita ini ngaji ada yang menyimak, mungkin bacaan kita salah ya. Karena kita subhanallah, kadang-kala orang tadarus itu tujuannya cuma hatam. Salah bacanya dibiarkan. Saya kadang-kala dengar dari rumah, ya Allah ini kok nggak ada yang betulin ya gitu ya. Karena kadang-kala bacaannya hanya untuk menghatamkan, diniatkan untuk belajar juga. Karena terus terang banyak orang yang bacaannya masih harus diperbaiki. Maka kalau mau tadarus itu sambil datangkan guru yang bisa memperbaiki bacaan kita. Jadi bukan hanya untuk ngejar hatam, tapi untuk memperbaiki bacaan kita. Insya Allah yang seperti itu tidak ada masalah, karena memang banyak bacaan-bacaan kita yang harus diperbaiki jamaah. Wallahu a'lam bishawab. Nah, fadhal. Sebelah kiri tadi ada. Tafadhol. Ini belum setengah jam. Sampai
8 itu Ustaz. Masya Allah. Baik. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada titipan pertanyaan. Kalau tadi Abu Bakar ditegur oleh Allah karena tidak memaafkan seorang, kalau orang tersebut non-Islam, non-Muslim, kafir gitu, etnis yang berbeda dan sangat zolim gitu, boleh tidak memaafkan? Nah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekalian Pak Mahdi, ini terakhir Bapak, karena Ustadznya memang ada acara lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya simpel saja. Tolong pertama berikan tips untuk bisa memaafkan orang, seberat apapun dia pada kita. Nah. Karena saya pernah baca riwayat Rasulullah tidak pernah mau bertemu pembunuh pamannya. Tolong di cross check, betul nggak begitu? Apa? Rasulullah tidak mau bertemu pembunuh pamannya, Hamzah. Oh, nah. Iya. Jadi, apakah kita boleh seperti itu? Nah, Maaf Ustaz, saya agak siap. Terus kedua, ketiga itu. Yang ketiga, apakah kita boleh bersumpah saking sakitnya kita gitu ya Ustaz, dalam qiyamul lail kita, agar Allah membalaskan apa yang kita rasakan pada dia. Itu Ustaz. Barakallahu fikum. Nah. Iya. Berkaitan dengan yang pertama tadi, apakah kita boleh tidak memaafkan orang kafir ya? Subhanallah. Kalau mereka zalim, kita itu hak kita. Allah mengatakan la yuhibbullahul jahra bisu minal qawli illa man zulim. Allah tidak suka ucapan-ucapan yang keras dengan satu yang buruk kecuali orang yang dizalimi. Orang yang dizalimi boleh dia membalas sebenarnya, karena dia dizalimi, dia punya hak. Tapi faman afa wa aslaha, barang siapa yang memaafkan dan dia memperbaiki, Allah yang akan menanggung pahala buat dia. Allah itu maha pengampun, maha pengasih. Jadi kalau kita nggak mau memaafkan, sebenarnya itu sah-sah saja. Tapi orang, tadi kita masuk kepada tips bagaimana kita supaya kita bisa memaafkan orang lain. Ketahuilah bahwa menyimpan dendam di hati itu bikin hati kita sakit, nggak enak jamaah. Kita melihat orang yang menyakiti kita, sakit hati kita, coba kita maafkan, selesai. Ana rasakan sendiri ketika di rumah ada ribut ya sama istri, kemudian nggak memaafkan istri, itu sakit hati kita. Jadi nggak enak, hidup ini jadi nggak enak, makan nggak enak, jalan nggak enak. Kalau ingin hidup bahagia, maafkan, karena letak kebahagiaan itu di hati. Dan kita kalau sudah memaafkan, pelong hati kita. Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika di Mekah nih orang-orang kafir yang menyakiti Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengusir Nabi, subhanallah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasul menaklukkan kota Mekah, apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Idhabu fa antumut tulaqa. Kalian pergi semua, kalian aku maafkan semua. Subhanallah. Berapa banyak dosa mereka kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi memaafkan. Lalu berkaitan dengan pembunuh Hamzah, Wahsy. Wahsy itu subhanallah ketika dia masuk Islam, dia pada waktu itu kabur ya, karena takut dia. Dikatakan kepada Wahsy, Rasul sallallahu alaihi wasallam ini tidak pernah menolak orang yang datang memohon maaf kepada dia dan masuk ke agama Allah SWT. Datang Wahsy mengungkapkan keislamannya. Lalu Nabi bertanya, "Kaifa qatalta Hamzah?" Gimana kau membunuh Hamzah? Wahsy cerita. Terus Rasul mengatakan, "Aku minta kau jangan nampakkan wajahmu kepadaku." Bukan Nabi tidak memaafkan, bukan. Nabi ketika melihat Wahsy ingat dengan pamannya. Bukan dia benci sama Wahsy, bukan. Jadi namanya orang ketika melihat sesuatu trauma ya, dia mengingatkan sesuatu yang membuat dia sedih ya, maka Nabi meminta itu kepada Wahsy, tapi bukan tidak memaafkan. Memaafkan Rasulullah SAW, cuma karena takut kalau melihat ingat dengan pamannya ya, karena Rasulullah SAW itu ingin pamannya tidak dimakamkan, ingin pamannya itu dibiarkan di sana, dimakan oleh binatang buas, dimakan oleh burung, sehingga tatkala pada hari kiamat nanti Hamzah itu dikumpulkan dari perut-perut burung, dari perut-perut binatang buas. Kalau bukan karena Nabi takut Sofia,
itu sedih dengan hal itu. Rasul begitu cintanya dengan Hamzah. Hadza wallahu a'lam bishawab ya. Itu yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Ustaz, ini ada pertanyaan. Ini terakhir ya. Saya punya adik yang masih Nasrani. Qadarullah dia memang tidak suka dengan Islam. Salahkah saya jika saya enggan berkomunikasi dengannya karena dia juga suka menyakiti kami? Tapi saya dengar dari ibu saya, keponakan saya dengan polosnya menyampaikan ingin jadi muslim. Bagaimana sebaiknya yang saya lakukan? Keponakannya umur 8 tahun. Subhanallah jamaah ya. Kita nggak tahu hidayah itu datang dari mana. La yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am. Allah memberikan hidayah kepada orang lain lewat jalanmu, itu lebih baik bagimu daripada humrun na'am. Humrun na'am itu adalah onta merah kebanggaan orang Arab. Kalau sekarang ini mungkin mobil-mobil mewah yang paling mewah yang ada di dunia ini, itu sama dengan humrun na'am yang ada pada masa itu. Itu lebih baik. Jadi kalau dikatakan tadi malas berkomunikasi karena suka menyakiti, terus gimana dia akan tahu Islam? Tunjukkan kalau Islam itu indah. Islam itu memaafkan ya. Tunjukkan kebaikan kita. Kita punya rezeki, kita berbagi ya. Kita harus tunjukkan kepada mereka bahwa nahnu muslimin, seperti ini orang Islam. Sehingga kita berdakwah kepada orang lain itu hanya dengan diri kita. Ada orang, Masya Allah, orang Amerika masuk Islam di Saudi gara-gara melihat pedagang supermarket ketika azan tutup ya. Jadi mau beli-beli nih orang Amerika nih di Taif, di daerah sana lah, Arab sana. Kata penjaganya ini bukan orang Saudi, orang Bangladesh kalau nggak salah. Enggak, nanti habis sholat kata. Ana mau beli, enggak habis sholat. Heran nih orang Islam mau dikasih duit nggak mau kata dia. Padahal tuh orang nutup karena peraturan mungkin jamaah. Tapi subhanallah, tuh orang dari situ mulai cahaya Islam itu muncul. Subhanallah, kayak gini orang Islam ya. Mulai dia pelajari Islam dan akhirnya masuk Islam. Hadza wallahu a'lam bishawab. Maka apalagi nih keponakannya mau masuk Islam ya, maka keponakannya itu adalah tanggung jawab paman-pamannya, bibi-bibinya nih, karena ada hubungan kerabat. Dan kita lihat bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu cintanya kepada orang-orang lain agar orang lain itu masuk Islam. Masyaallah muslim, itu yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Apabila benar itu dari Allah Subhanahu wa taala, apabila ada yang salah dan kurang berkenan itu dari diri saya sendiri. Allah dan Rasulnya terbebaskan dari kesalahan itu. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.